Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang interkoneksi mind, body, and soul. Saya membagi bahasan ini menjadi 5 bagian. Yang pertama, pemahaman mind, body, and soul. Yang kedua, mind yang terbagi menjadi proses kognitif, emosi, kesadaran, kreativitas, dan intelektualitas. Yang ketiga, body yang terbagi menjadi kesehatan fisik, sistem organ, aktivitas fisik, nutrisi, dan keseimbangan hormonal. Yang keempat, soul yang terbagi menjadi spiritualitas, kebajikan moral, tujuan hidup, keterhubungan dengan alam, dan keabadian. Yang kelima, kesimpulan. Konsep mind, body, and soul, pikiran, tubuh, dan jiwa, memiliki akar dalam berbagai tradisi filosofis, agama, dan spiritualitas. Ini adalah pendekatan holistik terhadap pemahaman manusia yang melibatkan aspek-aspek tersebut secara bersamaan yang terdapat dalam tradisi timur, pemikiran medis klasik, dan filsafat barat modern. Nah, pada tradisi timur itu terdapat tradisi keagamaan dan filosofis timur seperti Hinduisme dan Buddhisme tercermin dalam pandangan tubuh, deha, pikiran, manas, dan jiwa atau atman. Bahwa penting sekali mencapai keseimbangan dan keselarasan antara ketiga aspek tersebut. Pemikiran medis klasik dalam sejarah kedokteran tradisional, konsep mind, body, and soul telah memainkan peran penting dalam pemahaman penyakit dan kesehatan. Hippocrates mengakui keterkaitan antara kondisi mental dan fisik. Filsafat barat modern, René Descartes, filsuf Prancis abad ke-17, membagi manusia menjadi dua substansi. Res cogitans, pikiran yang berpikir, dan res extensa, benda yang bersifat material. Namun Descartes menggambarkan pemisahan antara pikiran dan tubuh yang selanjutnya mempengaruhi pemikiran barat. Selanjutnya mind. Mind merujuk pada aspek pikiran atau kesadaran kognitif seseorang. Mencakup kemampuan berpikir, merenung, dan proses kognitif lainnya seperti persepsi, ingatan, dan pengambilan keputusan. Mind mencerminkan kegiatan mental dan intelektual yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pengalaman kesadaran. Dalam konteks holistik, mind tidak hanya merujuk pada aspek intelektual, tapi juga dapat mencakup dimensi emosional dan spiritual dari keadaan seseorang. Integrasi mind dalam suatu pendidikan mencakup pengembangan kapasitas intelektual, kreativitas, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia sekitar. Cakupan mind terdapat proses kognitif. Menurut ahli psikologi perkembangan Jane Piaget menerangkan bahwa proses kognitif mencakup perubahan dalam pemahaman dan pemrosesan informasi. Tahapan perkembangan kognitif anak-anak terbagi menjadi beberapa periode yang menekankan bagaimana anak-anak mengorganisir, menyimpan, dan
memahami informasi sepanjang waktu. Proses kognitif melibatkan aktivitas mental seperti pemikiran, persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Pikiran bertanggung jawab atas pelaksanaan proses kognitif tersebut. Mind memproses informasi, membentuk pemahaman, dan memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian emosi. Menurut Paul Ekman menjelaskan bahwa emosi merupakan respons psikofisiologis terhadap stimuli tertentu. Pikiran memainkan peran sentral dalam menginterpretasi stimuli dan meresponnya dengan emosi. Persepsi dan interpretasi situasi oleh pikiran dapat mempengaruhi jenis dan intensitas emosi yang dirasakan. Ekman mengidentifikasi emosi dasar yang universal seperti kebahagiaan, kesedihan, rasa takut, marah, kejutan, jijik, dan lainnya. Selanjutnya kesadaran menurut William James menyebutkan bahwa merupakan aliran pengalaman subjektif yang kontinu. Menurut Sigmund Freud, kesadaran juga melibatkan lapisan-lapisan lebih dalam seperti preconscious dan unconsciousness yang membentuk keseluruhan pemahaman kita tentang diri sendiri. Kesadaran akan melibatkan pemahaman dan kesadaran individu terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Pikiran memungkinkan adanya kesadaran diri dan kemampuan untuk merenungkan makna dan tujuan dalam kehidupan. Kesadaran terkait erat dengan fungsi kognitif pikiran. Kemudian kreativitas. Psikolog dan peneliti kreativitas Teresa Anna Bail menjelaskan kreativitas sebagai produksi ide atau karya yang orisinal dan bermanfaat. Menurutnya, faktor-faktor seperti motivasi, intrinsik, kebebasan berekspresi, dan kejelasan tujuan dapat mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang. Proses kreatif melibatkan pembentukan ide-ide baru dan orisinal. Pikiran berperan dalam merangsang imajinasi, menghubungkan konsep-konsep yang berbeda, dan menghasilkan solusi kreatif. Kemampuan berpikir kreatif melibatkan peran aktif pikiran dalam merangsang proses kreatif. Lalu intelektualitas. Howard Gardner menggambarkan teori kecerdasan majemuk. Dia mengidentifikasi beberapa jenis kecerdasan seperti kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logika matematis, dan kecerdasan interpersonal. Gardner menekankan bahwa kecerdasan dapat bervariasi di antara individu dan tidak hanya terbatas pada tes IQ. Sekali lagi, kecerdasan dapat bervariasi di antara individu dan tidak hanya terbatas pada tes IQ. Intelektualitas melibatkan kemampuan untuk berpikir secara kritis, menganalisis, dan memahami konsep-konsep kompleks.
Pikiran berperan dalam penggunaan intelektualitas untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami dunia di sekitarnya. Dengan demikian, mind berfungsi sebagai entitas sentral yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai aspek tersebut. Pikiran merupakan pusat kendali bagi proses kognitif, perasaan, kesadaran, kreativitas, dan intelektualitas. Jadi ketika proses kognitif, perasaan, kesadaran, kreativitas, dan intelektualitas yang pusatnya dikendalikan oleh pikiran berinteraksi secara harmonis, maka individu dapat mencapai mental dan kesejahteraan holistik. Selanjutnya body, mencakup kesehatan fisik yang menurut Bethel Byram mendefinisikan kesehatan fisik sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Lalu sistem organ, ahli psikofisiologi Guiton dan Hall memahami sistem organ sebagai struktur dan fungsi tubuh yang berkontribusi pada kehidupan. Lalu aktivitas fisik menurut ahli olahraga dan kesehatan Robert S. Weinberg dan Daniel Gold mendefinisikan bahwa aktivitas fisik sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan otot-otot rangka yang menyebabkan pengeluaran energi. Kemudian tentu saja ada nutrisi. Nutrisi mencakup asupan makanan dan zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi normal. Ahli gizi Marian Nestle mendefinisikan nutrisi sebagai proses biologis dan kimia melalui tubuh yang memanfaatkan makanan. Selanjutnya, keseimbangan hormonal melibatkan regulasi hormon dalam tubuh untuk menjaga fungsi dan keseimbangan. Ahli endokrinologi William F. Ganong menggambarkan keseimbangan hormonal sebagai proses rumit yang diatur oleh umpan balik yang melibatkan interaksi antara otak dan kelenjar endokrin. Soul, jiwa, mencakup spiritualitas, melibatkan pencarian makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi, seringkali terkait dengan dimensi rohania atau keberadaan yang lebih besar. Spiritualitas tidak selalu terkait dengan praktek keagamaan formal, melainkan dengan pengalaman mendalam, pertanyaan eksistensial, dan pencarian makna hidup. Evelyn Underhill pada abad ke-20 memahami spiritualitas sebagai proses penemuan dan pertumbuhan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Santa John of the Cross menekankan pentingnya penyatuan jiwa dengan Tuhan sebagai puncak pengalaman
spiritual. So, dalam banyak tradisi spiritual, dianggap sebagai inti rohania atau esensi yang abadi dan terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Kemudian, kebajikan moral mencakup karakter dan tindakan yang dianggap baik dan benar dalam konteks etika dan moral, melibatkan sifat-sifat positif seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kebaikan untuk mencapai kehidupan moral yang baik. Aristoteles membahas kebajikan moral dalam Nicomachean Ethics dan mengidentifikasi kebajikan sebagai kebiasaan baik yang membentuk karakter moral. Augustine of Hippo mengembangkan teori bahwa kebajikan moral terkait erat dengan pertumbuhan spiritual jiwa. Jiwa dianggap memiliki sifat-sifat moral dan etika yang dapat membentuk karakter individu. Pemberdayaan jiwa dapat menciptakan kebajikan moral. Lalu tujuan hidup merupakan arah atau target yang diinginkan dalam kehidupan seseorang, melibatkan pencarian makna, pencapaian abadi, dan kontribusi positif pada dunia sekitar. Psikoterapis Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning mengemukakan bahwa pencarian makna hidup adalah tujuan dasar manusia dan dapat memberikan ketahanan dalam menghadapi penderitaan. Penemuan makna hidup adalah esensial untuk kesejahteraan jiwa. Jiwa sering dianggap memiliki tujuan eksistensial atau misi tertentu dalam hidup. Pemahaman dan pengembangan jiwa dapat membimbing pencarian tujuan hidup, lalu keterhubungan dengan alam. Mencakup kesadaran akan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, mencakup rasa keterkaitan, kehormatan terhadap alam, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Seorang naturalis dan aktivis lingkungan John Muir mengartikulasikan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam dan perlu menjaga serta menghormati keindahan alam. Jadi erat sekali hubungan antara jiwa dan keindahan alam. Jiwa sering dilihat sebagai bagian yang terkait erat dengan alam dan ekosistemnya. Kesadaran akan keterhubungan ini dapat memotivasi perlindungan alam. Lalu keabadian melibatkan keyakinan akan kelangsungan hidup setelah kematian fisik, terkait dengan keyakinan keagamaan atau spiritual mengenai kehidupan setelah mati. Plato membahas konsep keabadian dalam karyanya Phaedo, mengemukakan pandangan bahwa jiwa adalah abadi dan tidak terpengaruh oleh kematian fisik. Jiwa adalah abadi dan tidak terpengaruh oleh kematian fisik. Kesimpulan, mind, body, and soul saling terkait dan saling mempengaruhi dalam konteks kehidupan dan kesejahteraan holistik, termasuk dalam konteks
pendidikan. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal dapat disampaikan bahwa ketiadaan keterlibatan dan keterkaitan antara mind, body, and soul dalam suatu proses pendidikan adalah merupakan tindakan yang sia-sia. Lebih jauh, dapat dikatakan sebagai suatu proses pembunuhan karakter bagi pembelajar. Kita dapat melihat luka goresan pisau di tubuh manusia secara kasat mata. Namun apabila luka tersebut bersifat non-fisik, dapat diibaratkan sebagai sebuah pakaian hitam dengan motif totol-totol putih yang tidak beraturan, di mana motif totol-totol putih tersebut merupakan luka batin yang merupakan hasil dari suatu proses pendidikan yang mengesampingkan mind, body, and soul. Ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun tampak dari berbagai indikator perilaku negatif. Misalnya, tidak dapat membuka diri terhadap kedua orang tuanya. Jadi, seorang anak tidak dapat membuka dirinya di depan orang tuanya. Abai terhadap kegiatan belajar, kekurangan motivasi yang besar untuk meraih cita-cita, kesedihan berantai, dan tindakan negatif lainnya. Sekian, salam. Semoga bermanfaat.